Ketika Anda kuliah di sana, Anda pernah terpapar atau bersentuhan atau mungkin aktif dengan ideologi atau gerakan politik tertentu? Enggak, seingat saya sih enggak. Mendengar ada di sana sini ada kajian ini itu sering, tapi mengikutinya saya nggak pernah. Sebabnya sederhana, karena kajian-kajian dari Al-Azhar itu menurut saya jauh lebih menarik, lebih orisinil, lebih otentik, dan lebih dalam. Kadang kalau yang pemikiran aneh-aneh itu kan menawarkan hanya bombastisnya saja. Misalnya begini, masuk surga gitu kan. Gini, maka semua kesalahanmu diampuni. Jadi tidak mengajarkan kedalaman spiritual. Lebih mengajarkan kepada shortcut untuk selamat gitu. Padahal agama kan bukan begitu. Agama kan mengajarkan kita untuk membangun kesadaran spiritual. Keselamatan itu prerogatif Tuhan dan itu dikondisikan dengan bagaimana spiritual kita. Jadi saya nggak tertarik dari dulu. Apa yang Tuan Guru dengar dan lihat atau pahami tentang Ikhwanul Muslimin dan atau organisasi lain kayak Hizbut Tahrir? Ikhwanul Muslimin itu kan lahirnya di Mesir, jadi kita pasti mendengar. Nah pada saat itu sih dia terlarang ya, tapi aktivitas ekonomi, sosialnya itu tetap berjalan. Aktivitas politik juga pastilah, tapi di bawah tanah gitu ya. Jadi ide-ide Ikhwanul Muslimin itu dalam ukuran tertentu itu memang ada, diterima. Nah khususnya karena memang Ikhwanul Muslimin itu dia memang punya program-program yang terkait dengan sosial ekonomi. Jadi kalau ada warga yang katakanlah sakit lalu mau ke rumah sakit nggak punya mobil, mereka punya program tuh untuk gratis ke rumah sakit. Lalu kalau ada yang misalnya terjerat hutang, mereka itu bisa memberikan semacam pinjaman tanpa bunga untuk membayarkan hutang itu gitu. Jadi ada hal-hal konkret yang mereka lakukan sehingga dengan program-program itu sedikit banyak ada yang terpengaruh juga gitu terhadap ideologi politiknya. Jadi kata kuncinya adalah menyentuh kebutuhan masyarakat secara konkret, itu bisa menjadi pintu bagi banyak hal. Kalau Hizbut Tahrir bagaimana dulu? Hizbut Tahrir nggak populer di Mesir ya. Dia populernya itu kan awalnya kan di daerah Palestina. Kemudian kalau di Mesir dan di negara-negara Arab sebenarnya dia tidak pernah bisa berkembang. Sempat di Yordania dia berkembang, lalu kemudian melakukan semacam tindakan kekerasan, lalu kemudian diberangus ya. Dan di negara-negara Arab sekarang dimanapun itu dilarang. Di Turki dan negara Islam semua dilarang lah. Jadi kalau di Indonesia dilarang ya memang seharusnya begitu, karena memang Hizbut Tahrir itu menggunakan istilah khilafah untuk mendapat kekuasaan politik pragmatis ya. Dan itu menurut saya tidak sesuai dengan kesepakatan kita sebagai bangsa.